Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Ibu peserta workshop Gubuk Jatim 2 Gelombang 2 se-Jawa Timur, Jatim Cerdas. Dalam kesempatan kali ini perkenankan saya untuk memberikan sedikit paparan terkait dengan materi presi yang berkaitan untuk pembelajaran yang diambil dari situs Rumah Belajar. Saya mengampu materi kimia untuk di kelas 10, kebetulan dengan materi larutan. Sebelumnya kita mengunjungi Rumah Belajar, portal Rumah Belajar Kemendikbud.go.id, di mana kita nanti di sana ada konten-konten yang kita ambil. Setelah itu kita masukkan dalam suatu input insert presi. Setelah itu kita bisa mempresentasikan sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran. Seperti ini untuk ditampilkan untuk hasil yang saya gunakan adalah media presi, di mana pengertian larutan dan konsep larutan. Apa itu larutan? Larutan adalah pengertian larutan dan konsep larutan. Pengertian larutan adalah suatu zat atau materi yang di dalamnya tercampur materi atau zat yang lain. Di dalam larutan terdapat pelarut atau yang sering dikatakan sebagai solvent, dan zat terlarut atau yang disebut dengan solut. Pelarut, jika masih bingung, maka ada beberapa kriteria mana itu pelarut dan mana itu larutan. Macam larutan terdiri dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Pengertian larutan dan kejenuhan larutan. Pengertian kelarutan dari suatu zat merupakan jumlah dari zat terlarut yang terdapat sejumlah pelarut tertentu pada keadaan tertentu. Contohnya, ketika ada NaCl dalam air 36 gram per 100 ml pada suhu 20 derajat, larutan jenuh terbentuk ketika dalam suatu larutan tidak dapat dilarutkan lagi sejumlah zat terlarut, atau dengan kata lain, jumlah zat terlarut di dalam larutan telah mencapai nilai maksimum. Itu dikatakan sebagai larutan jenuh. Di dalam larut tentu saja zat terlarut dan pelarut. Nah, zat terlarut dikatakan adalah suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut jika kelarutannya lebih dari 1 gram per 100 ml pelarut. Sementara zat terlarut dikatakan tidak larut dalam suatu pelarut jika kelarutannya sangat kecil atau di bawah 0,1 per 100 ml pelarut. Artinya, larutan terbentuk bila nilai kelarutannya lebih tinggi dari kelarutan pelarutnya, sehingga air merupakan pelarut polar. Kenapa? Minyak merupakan senyawa non-polar. Karena itulah minyak tidak dapat larut di dalam air. Tetapi minyak dapat larut dalam pelarut non-polar seperti benzena, aseton, bensin, dan lain-lain. Mungkin seperti itu akhir dari pemaparan kami menggunakan presentasi
depresi, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.